Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, di sesi keempat ini saya akan membahas tentang mengapa manajemen yayasan perlu profesional. Saudara sekalian, dalam mengelola sebuah yayasan, maka banyak hal yang perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan mengelola yayasan adalah mengelola sebuah organisasi, mengelola sebuah entitas. Manajemen yayasan perlu dilakukan secara profesional dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, karena yayasan itu adalah bergerak di bidang sosial, maka amanah sosial dan kepercayaan publik ini yang harus dijaga. Karena apa? Yayasan mengelola dana, mengelola program, mengelola harapan, dan juga keinginan dari masyarakat. Sehingga dengan dilakukan secara profesional akan menjaga kepercayaan tersebut tetap konsisten. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan yang profesional, semua aktivitas, baik aktivitas program, aktivitas keuangan, itu bisa dengan mudah dipertanggungjawabkan secara terbuka dengan dilakukan secara akuntabel, kemudian transparan, maka hal-hal yang diharapkan itu bisa terwujud. Kemudian yang berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi program. Karena dengan manajemen yang rapi, program yang dirancang dan dijalankan secara tepat sasaran, tidak akan terjadi tumpang tindih antara satu program dengan program yang lain, dan pasti akan memberikan dampak maksimal terhadap tujuan dari yayasan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah kita perlu ada kepatuhan hukum dan regulasi, karena ini penting. Keberlanjutan yayasan itu perlu memperhatikan aspek-aspek hukum, aspek-aspek regulasi, karena biar bagaimana yayasan itu berbadan hukum, maka secara hukum dan secara administratif perlu dilakukan secara profesional, sehingga itu akan membantu tidak terjadi pelanggaran yang berdampak hukum. Kemudian yayasan ini perlu mempertimbangkan tentang keberlanjutan organisasi. Karena apa? Yayasan itu bukan entitas yang hanya satu generasi, tapi akan terus menerus. Oleh karena itu, keberlanjutan organisasi ini perlu dipersiapkan. Kemudian dilakukan secara administratif, dilakukan secara profesional untuk memastikan bahwa operasional itu berkelanjutan dan tidak tergantung sama individu, tapi sistem. Dengan cara seperti itu, maka organisasi ini akan terus. Walaupun mungkin di generasi sekarang sudah usia, tapi secara kelembagaan organisasi akan terus berkembang. Tidak tergantung pada individu satu orang. Kemudian juga daya saing dan kolaborasi. Sekarang ini sudah banyak lembaga yayasan, ada pendidikan, ada lembaga sosial, ada rumah sakit dan lain sebagainya. Di era sekarang ini diperlukan adanya kolaborasi, nggak mungkin berjalan sendiri. Dengan adanya kolaborasi perlu adanya keterbukaan. Karena hanya yayasan yang profesional lah yang mudah bermitra dengan lembaga, dengan pemerintah, ada NGO, ada swasta, ada donor dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya keterbukaan dan profesionalisme ini memungkinkan yayasan ini terus akan berkembang. Dan tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia dan sistem. Karena dengan adanya sumber daya yang sehat, yang kompeten, maka keberlanjutan pengembangan yayasan itu akan terus berkembang karena adanya kapasitas tim dengan SDM yang baik serta penggunaan sistem manajemen yang sekarang ini sudah banyak kita dapatkan. Mungkin aplikasi sistem sumber daya manusianya, aplikasi sistem keuangan, aplikasi pengelolaan aset dan lain sebagainya. Sehingga manakala yayasan dikelola secara profesional bisa menjadi lembaga sosial yang kredibel, berdaya guna, dan berdampak luas di masyarakat. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana manajemen yayasan dilakukan
secara profesional. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.